Selamat pagi adik-adik. Kita semangat ya datang ke rumah Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak langsung secara fisik di rumah Tuhan, tetapi kita melakukannya online di dalam rumah kita masing-masing. Tetapi kita tetap semangat ya memuji Tuhan. Saya yakin semua kita dalam suasana keadaan yang sehat-sehat ya anak-anak. Pada saat ini mari kita mau nyanyikan pujian Yesus sayang semua. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita semua ya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus sayang semua. Semangat ya memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Mengasihi papa mama kita, mengasihi semua adik-adik dan juga lause, pokoknya semua orang di dunia ini. Yesus sayang kita. Mari kita mau mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami bisa diberikan tubuh yang sehat. Kami juga bisa datang beribadah meskipun kami di rumah kami masing-masing saat ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mempersiapkan hati, pakailah lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong dia beri hikmat bijaksana sehingga apa yang keluar dari bibirnya merupakan firman Tuhan sendiri. Ampuni segala kelemahan dan kesalahan kami semuanya. Semua doa kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 yang isinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema pada pagi hari kita adalah Allah sumber damai. Di zaman sekarang ini kita merasakan kesulitan hidup, kita merasakan pergumulan dan kesusahan. Kenapa? Karena virus itu sedang melanda negara kita. Tetapi anak-anak, tahukah anak-anak, ada satu masalah yang lebih besar daripada itu semua, yaitu masalah dosa. Dosa masuk ke dalam dunia ini melalui Adam dan Hawa. Otomatis kita adalah keturunannya, sehingga kita mempunyai status adalah orang berdosa. Meskipun seorang bayi baru lahir ke dalam dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan belum bisa melakukan dosa. Tetapi pada statusnya dia adalah seorang berdosa karena dia lahir dari orang yang berdosa. Ilustrasinya seperti ini. Ada ular dan ular ini mengandung bisa. Dan bisa ini sangat berbahaya karena bisa mematikan kita apabila kita dipatuk oleh ular. Nah, ular ini
melahirkan seekor ular juga. Nah, ular ini juga mengandung bisa. Kenapa? Karena dari orang tuanya ada bisa, otomatis dia juga berbisa. Jadi seperti itulah dosa sudah merupakan satu natur dalam diri kita. Artinya kita adalah manusia yang berdosa, statusnya berdosa. Nah, Allah mengasihi kita semua. Allah tidak tinggal diam. Dia menyelesaikan masalah dosa ini dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, sehingga dia lahir seorang baby yang akan kita rayakan pada bulan Desember mendatang. Nah, dengan kelahirannya ke dunia, dan dia harus menjalani mati, disalibkan di atas kayu salib demi menebus dosa kita semua manusia. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, otomatis kita menjadi bersih karena dia sudah menanggung dosa kita. Tetapi Yesus bukan saja mati demikian. Dia lahir, dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Masalah dosa sudah diselesaikan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah ada lagi masalah yang lebih besar yang tidak diselesaikan oleh Tuhan? Kita merasa kadang-kadang hidup kita merasa ketakutan. Kita merasa tidak ada damai dalam hidup kita. Apalagi kita tahu ya, sekarang ini sudah hampir setahun kita mengalami yang namanya virus corona. Kita takut, sekolah tidak bisa. Kita harus melakukan daring di dalam rumah. Kita mau kemana-mana tidak bebas. Tentu anak-anak merasa tidak nyaman, bukan? Kita merasa damai kita sudah tidak ada dengan adanya virus ini. Kita selalu diliputi ketakutan. Nah, kadang-kadang bukan itu juga ketakutan anak-anak. Ada anak-anak kalau dia melihat kegelapan, dia merasa, dia ketakutan. Kenapa? Karena gelap. Kadang-kadang dia menghadapi ujian. Dia stres karena harus memikirkan ujiannya bagaimana, apakah bisa dihadapi dengan baik. Ada rasa kecemasan, ada kekhawatiran, dan tidak merasa ketenangan. Untuk demikian, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam keadaan seperti ini? Marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa di hadapannya, kita minta kekuatan dari Tuhan yang akan memberikan sumber kekuatan kepada kita dan akan mendamaikan diri kita. Nah, anak-anak, jadi berdoa ya kalau pas lagi menghadapi masalah. Anak-anak juga bisa rajin membaca firman Tuhan setiap hari di rumah supaya imannya semakin kuat. Anak-anak juga bisa rajin sekolah minggu, tapi saat ini hanya bisa dilakukan di rumah. Nanti ya, anak-anak tunggu saatnya kita akan kembali seperti biasa. Tetapi ingat ya anak-anak, walaupun di rumah kita ibadah, tetap kita lakukan on time, yaitu jam 8 pagi. Kenapa? Karena kita mempersiapkan waktu yang terbaik dan kita terbiasa dengan waktu itu. Nanti kalau sudah offline, udah datang ke gereja, kita tetap bisa ikut jam 8 ya. Gak usah berharap bukan lakukan di jam 9 atau 10 atau lebih itu ya. Usahakan ya tetap jam 8 pagi. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah demikian mengasihi kita. Nah, selain itu, anak-anak juga harus berpakaian yang rapi, jangan sembarangan ya. Nah, kita mempersiapkan dengan terbaik dan sikap yang terbaik. Kalau disuruh nyanyi, adik-adik juga, anak-anak juga bisa nyanyi. Atau di waktu berdoa, sikapnya juga berdoa. Waktu dengar firman, ya kita dengarnya dengan baik. Ya, langsung menghimbau ya. Meskipun Rose tidak melihat, tapi ingat ada Tuhan yang melihat kita. Apa yang kita lakukan. Nah, sekarang
Masalah yang terbesar, yaitu dosa, sudah diselesaikan oleh Tuhan kita. Apalagi yang mesti kita takutkan? Virus, gelap, ujian, atau apa saja itu tidak lagi menakutkan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengalahkan itu semua. Tuhan sudah menyelesaikan masalah yang begitu besar, yaitu dosa. Apalagi masalah-masalah yang lain di dunia yang kita hadapi itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena masalah terbesar sudah diselesaikan Tuhan. Otomatis semua masalah itu adalah kecil bagi Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Kita lebih lagi mengandalkan Tuhan? Kita lebih sering lagi berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Inilah firman Tuhan yang Rasul sampaikan di pagi hari ini. Kiranya anak-anak bisa mengandalkan Tuhan ketika anak-anak merasakan ketakutan, tidak ada damai di hati. Anak-anak bisa mengandalkan Tuhan melalui doa ya. Nah, Rasul ulangin ya firman Tuhannya sekali lagi. Kalau bisa dihafal ya. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita semua apabila kita percaya kepadanya. Bersyukur ya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah adalah sumber damai kita. Mari kita nyanyikan pujian Kala ku cari damai. Damai yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini ya. Anak-anak juga di rumah bisa ikutinya ya. Kiranya pujian ini bisa menguatkan hati kita ketika kita merasakan tidak damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar ya, bersama dengan Tuhan kita akan merasa kedamaian. Kita hanya mencari Tuhan setiap saat. Damai akan kita dapatkan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar ya, hanya Yesuslah jawaban hidup kita. Hanya Yesuslah yang bisa memberikan kedamaian kepada kita. Mari kita mau menyelesaikan ibadah hari ini. Kita masuk di dalam doa penutup. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah ketika kami mengalami masalah, ketika kami merasa takut, Tuhan sendiri akan memberikan kedamaian kepada kami. Kami bersyukur karena damai sesungguhnya berasal daripada Tuhan sendiri. Di dunia bergejolak dengan segala masalah, virus, sakit, penyakit, dan ketakutan-ketakutan. Tetapi ada Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur untuk semua ini Bapa. Sebentar juga kami sudah selesai ibadah kami. Biarlah Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan untuk ibadah kita. Dah.